Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang etika ya, ethics atau etika dalam security, dalam bidang keamanan informasi. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya mengenai gimana sih sebetulnya kalau orang melakukan pekerjaan di bidang security, ya, di bidang keamanan informasi ini, ethicsnya gimana, etikanya bagaimana? Jadi ambil contoh gini, ada satu anak yang lapor ke saya, Pak Budi, ini saya menemukan kelemahan dari sebuah sistem. Kemudian saya memberitakan ini kepada adminnya. Adminnya cuek aja. Jadi dikasih waktu, cuek aja. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini, Pak Budi? Bolehkah satu, saya publikasikan ini ke dunia gitu ya, saya ceritakan ini kelebihan gini gitu ya. Karena si adminnya itu nggak ngerespon terhadap aduan saya. Atau yang kedua, boleh nggak saya saya obok-obok, saya oprek sistemnya, atau kalau istilah kerennya tuh saya hack atau saya crack sistemnya, kemudian saya tunjukkan kepada adminnya nih bahwa ini loh Anda lemah gitu. Atau yang ketiga, ya udahlah saya cuek aja gitu. Tapi nanti ada orang lain yang melakukannya 1, 2 tadi gitu ya. Nah, gimana tentang hal ini? Ini masalah yang susah gampang ya. Ini biasanya masalah yang tergantung kepada aliran atau mazhab yang Anda anut gitu ya. Saya ambil contoh di dunia lain. Misalnya saya ambil contoh tentang kalau gini, Anda punya motor ya. Anda punya motor, kemudian Anda parkir di pinggir jalan. Anda punya motor, Anda parkir pinggir jalan. Apakah ketika Anda parkir itu berarti Anda mempersilahkan orang lain untuk mencuri motor itu? Kayaknya enggak sih ya. Enggak. Jadi kalau ada orang yang nyuri motor, yang salah adalah pencuri motornya. Nah, sekarang kondisinya beda. Anda memarkir motor, kunci motornya Anda tinggal di situ. Nah, ini ada faktor lain lagi ya, bahwa Anda lalai ya. Anda lalai, kemudian Anda misalnya parkir motor, kemudian Anda pergi ke Maret mau beli minuman atau apalah ya, itu minuman, atau Anda mau beli makanan gitu ya, snacking gitu. Udah Anda pergi situ, motor kuncinya masih ada, gantung di situ. Kasih tahu sama orang-orang, mas, itu kunci motornya ambil dong mas, ya, ini gitu ya. Kan cuma sebentar nih, saya mau ambil ini, nanti dulu. Atau cuek aja ya, langsung pergi ke marketnya itu, ke warungnya untuk beli sesuatu, beli kopi atau apa gitu. Nah, sekarang nih, Anda ada kasus ini, Anda menemukan sebuah motor, kuncinya menggantung. Anda udah kasih tahu pemilik motornya bahwa, mas, ini yang itu ya, nanti ada yang nyuri segala macam. Nah, maka Anda ada pilihan. Apakah Anda curi motor itu? Kalau Anda curi motor itu, yang salah apa? Anda atau yang pemilik motor? Kalau saya masih mengira Anda ya, karena itu juga bukan undangan atau invitation. Silahkan curi motor saya meskipun kuncinya nyangkut di situ. Jadi itu ya. Tapi kan di sini ada faktor kelalaian juga ya. Lalai itu juga harus mendapatkan hukuman penalti atau apalah ya namanya. Jadi orang juga nggak boleh lalai demikian gitu ya. Saya tetap berpendapat bahwa yang salah itu tetap yang mencuri motor, tetapi si pemilik motor pun, yang lalai pun juga harus ada penalti. Analogi lain, misalnya Anda punya rumah atau Anda tinggal di kos-kosan atau apapun gitu ya. Anda meninggalkan rumah Anda atau kos-kosan. Ya. Rumah Anda tidak Anda kunci, tapi tertutup ya, tidak kunci tertutup. Kos-kosan juga demikian ya, Anda pergi kuliah atau sekolah, pintunya ditutup. Nah, kemudian datang ada orang mencuri komputer Anda di tempat kos-kosan Anda. Yang salah pencurinya atau Anda? Kalau kasus ini mungkin kita sepakat semua, ya ini salah pencurinya Pak, kan itu orangnya sudah nutup segala macam. Apalagi kalau Anda kunci ya udah pasti salah malingnya ya. Kalau sekarang Anda cuma tutup gitu aja, nah ini sebentar ya, Anda perlindungan Anda tidak cukup sih, tapi Anda sudah cukup ya. Dalam ini kan orang yang nyuri itu memang harus beritikat nyuri dan datang harus memang benar-benar ngambil gitu ya. Tapi saya masih berpendapat bahwa mungkin kita semuanya agak sepakat bahwa yang salah juga adalah pencurinya ya, bukan Anda. Sekarang kasusnya beda. Anda meninggalkan tempat kos-kosan, pintunya terbuka. Anda pergi kuliah.
maling ngambil komputer Anda. Yang salah Anda atau malingnya? Tentu saja maling tetap salah ya. Juga namanya maling itu udah kegiatan yang salah ya. Yang maling salah. Nah, tetapi Anda pun lalai gitu ya. Jadi Anda lalai. Nah, itu pun harus ada hukumannya ya, sanksinya, penaltinya apa gitu. Ya, jadi ini kalau dalam pandangan saya ini salah, Anda pun salah tapi harus ada hukumannya ya, gitu. Nah, ini masalah pendapat ya. Saya nggak tahu pendapat Anda seperti apa, coba nanti tuliskan di komentar ya pendapat Anda seperti itu. Nah, ini kalau kita konversikan dengan dunia komputer ya, misalnya Anda mendapati sebuah website, sebuah aplikasi atau sebuah perusahaan atau apa, websitenya ini penuh dengan security holes, banyak kerentanan. Maka apa yang Anda lakukan? Anda memberitahukan kepada pengelolanya. Mas, Pak, Kak, Mbak, Bu, ini sistem Anda tuh rentan, tolong ditutup. Sekali nggak ada jawaban, 2 kali nggak jawaban, 2-3 bulan berlalu nggak ada jawaban. Apa yang Anda lakukan? Nah, lagi-lagi kembali seperti ilustrasi atau analogi tadi ya. Anda mau milih yang mana? Anda hack sistemnya itu, Anda publikasikan, ceritakan ke dunia dan akhirat. Wah, ini ada masalah itu atau Anda ya sudahlah biarkan saja ya. Ya sudah dikasih tahu itu. Ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan hal yang lain lagi ya. Ketika sebuah penyedia jasa ya, apakah itu operator telekomunikasi, operator telepon, e-commerce, bank, fintech, atau apapun ya, sekolahan gitu. Ketika dia mengelola data pribadi milik kita, ya datanya pribadi milik kita, kemudian dia lalai. Nah, ini adakah sanksinya gitu ya? Kalau yang sekarang kan yang seolah-olah yang disalahkan itu atau yang terbebani itu adalah kita ya. Misalnya ada sebuah situs layanan tertentu e-commerce atau apa dijebol, maka kita sebagai pengguna, sebagai customer harus mengganti password kita gitu. Lah bebannya kita gitu. Bagaimana dengan si penyedia jasa tersebut, operatornya, pengelolanya? Tentu saja kan mereka juga harus bertanggung jawab ya. Ada tanggung jawab yang harus diambil oleh mereka. Berarti harus ada juga sanksi atau hukuman atau penalti terhadap si penyedia jasa ini. Nah, bentuknya apa saya nggak tahu. Ada yang kita diskusikan ya, bentuknya udahlah hukumannya perdata, kalau dalam kasus ini perdata aja, sanksi uang segala macam. Ada yang hukumannya, wah beda lagi Pak, itu karena terkait dengan data pribadi, hukumannya bisa pidana Pak, masukin penjara gitu ya. Jadi kalau Anda membuat layanan fintech, misalnya saya pinjaman online gitu ya, kemudian data Anda bocor, Anda masuk penjara. Mau nggak? Iya, mikir-mikir dulu. Tapi kan Anda juga nggak boleh seenaknya ya, semudah itu atau lalai. Anda harus tetap bertanggung jawab dengan sistem yang Anda kelola. Jadi ini masalah yang tidak mudah. Maka saya ingin tahu pendapat Anda tentang hal ini. Silahkan didiskusikan. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Selamat pagi. Assalamualaikum.